Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Warga netizen sosial media rahimakumullah, para penggemar sosmed dimanapun berada, khususnya yang muslimin muslimat atau calon muslimin dan calon muslimat yang sebentar lagi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pada Ramadan hari yang ke-21 1442 Hijriah ini, mari kita introspeksi diri, kesempatan baik dari Allah Subhanahu wa taala di Syahrul Maghfirah ini atau bulan ampunan jangan sia-siakan. Soalnya masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memanfaatkan bulan Maghfirah ini. Mereka di tempat-tempat umum, di terminal, di mal-mal, dan di tempat parkir, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menghormati bulan puasa. Mereka makan seenaknya, ngerokok seenaknya, minum seenaknya. Mudah-mudahan tahun depan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bersama-sama kita menjalankan ibadah puasa. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat warganet rahimakumullah, di bulan yang penuh ampunan ini, marilah kita semaksimal mungkin untuk memanfaatkannya. Pertanyaannya adalah, apakah mereka yang masih ingkar kepada Allah, yang masih menyepelekan perintah-perintah Allah, itu masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita renungkan judul yang akan disampaikan pada kesempatan tausiah Ramadan kali ini. Judulnya adalah Dosaku Memenuhi Langit dan Bumi, Masihkah Allah Mengampuni? Itulah judul yang akan disampaikan pada kesempatan ini, dengan menyitir ayat-ayat dosa dan ampunan. Warganet rahimakumullah, jika kita berbuat jahat, masih ada kesempatan ampunan sejahat apapun. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun. Di bulan Ramadan ini, apalagi di termin terakhir, 10 hari terakhir, di mana ada malam Lailatul Qadar, di mana dosa-dosa kita akan disirnakan dan menjadi dengan level aidku minan nar, terbebas dari api neraka. Maka kesempatan sebagai hamba Allah untuk bertobat dibuka lebar-lebar oleh Allah. Namun kebanyakan manusia tidak menggunakan kesempatan itu. Karena itulah sebelum matahari terbit dari barat, mari kita gunakan kesempatan ini. Saudara-saudara kaum muslimin warganet rahimakumullah,
Ingat bahwa ampunan Allah melebihi dosa-dosa manusia. Masihkah kita tidak mau menggunakan kesempatan itu? Orang munafik pun diampuni jika bertobat. Apalagi kita yang masih berderajat mukmin walaupun banyak dosa. Orang munafik pun diampuni jika bertobat. Padahal dalam keterangan orang munafik itu menjadi dasarnya neraka. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 145 dan dilanjutkan 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Di sini bahwa orang-orang munafik jadi intipnya neraka. Cara Jawane jadi intipeng neraka. Jadi landesane neraka. Itu orang-orang munafik. Kalau sampai meninggal tidak bertobat. Tapi Allah menjanjikan kalau mereka bertobat, ya diampuni. Kecuali orang-orang yang bertobat. Ini ayat selanjutnya. Kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi yang jadi dasarnya neraka orang yang tidak bertobat. Kalau bertobat, ya tidak. Ini ayatnya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah. Dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapapun yang mau memperbaiki diri sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum maut, maka Allah akan memberi ampunan jika mau. Tapi kebanyakan manusia pada enggan bertobat. Hadirin warganet netizen rahimakumullah, itulah dosa-dosa yang diampuni, termasuk dosa munafik pun diampuni kalau mau tobat sebelum ajal. Di sini yang lebih spektakuler lagi, membunuh wali Allah pun diampuni. Saking maksiatnya, saking jahatnya wali Allah pun orang-orang mukmin pada dibunuh. Sebagaimana firman-Nya bahwa membunuh wali Allah pun diampuni dalam surat Al-Buruj ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu fallahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Di sini ada kata-kata lalu mereka tidak bertobat. Berarti kalau mereka bertobat, jelas Allah mengampuni. Jadi siapapun dosa sebesar apapun kalau bertobat sebelum mati maka Allah akan mengampuni. Ya. Karena itulah bertobatlah sebelum terlambat. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54 pun disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi, jika kita melampaui batas, sangat jahatnya melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Seandainya kita sudah berbuat sedemikian jahatnya dan kita ingin bertobat, maka Allah masih memberi kesempatan kapanpun untuk bertobat selama kita masih di dunia dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi kalau tidak bertobat, masih banyak dosa, berlumuran dosa, ya tidak bisa ditolong. Kenapa? Karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat, kok tidak mau menggunakannya. Karena itulah, wahai kaum muslimin muslimat, netizen, warganet rahimakumullah, marilah pada hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini, mari kita bertobat, mari kita memperbaiki diri, mari kita berusaha menghapus dosa-dosa kita. Karena ini bulan Ramadan adalah bulan lebaran juga, dibuka selebar-lebarnya ampunan, bulan leburan, dosa-dosa dilebur, dan bulan luberan, banyak orang mendapat luberan, baik luberan pahala maupun luberan rizki, banyak parsel-parsel dan lain sebagainya. Juga laburan, kita dilabur, diperbaiki, dipaes-paesi, atau kalau yang mas jelek ya diperbaiki, yang sudah kumal ya diperbarui lagi. Itu namanya laburan, dilabur. Kata orang dulu zaman biyen, umay pada dilabur dengan gamping, itu laburan biar baiklah. Kita yang penuh dengan noda dan dosa ya dilebur, dilabur, diluberi. Akhirnya kita aidku minanar, terbebas dari api neraka. Saudara-saudara kita yang masih benteleye, masih tidak mau memperdulikan bulan Ramadan di tempat-tempat umum dan lain sebagainya, yang mereka sehat-sehat, kekar-kekar, tapi masih mengabaikan syahrul Ramadan, mudah-mudahan tahun depan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama kita untuk menjalankan ibadah yang mulia ini. Semoga kita mendapat kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah dan mendapat predikat husnul khotimah nanti ketika kita ajal menjemput dan kita bersama-sama orang-orang mukmin masuk ke Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.